Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jejak Para Wali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Gunung Karang tempat perkumpulan para wali sedunia hingga saat ini. Di sisi lain, gunung ini merupakan tempat perkumpulan para jin sedunia. Sebagaimana yang pernah dituturkan oleh Abu Yauchi Turtusi, Gunung Karang memiliki dua bagian, putih dan hitam. Bagian putihlah tempat perkumpulan para wali sedunia, dan sebaliknya bagian hitam adalah tempat perkumpulan para jin sedunia. Tak heran jika dibutuhkan arahan khusus dari kuncen gunung bagi siapapun yang hendak mendaki Gunung Keramat ini. Gunung Karang kerap menjadi wisata religi pilihan bagi warga Banten, bahkan dari luar Banten. Biasanya, tujuan utama para pendaki mendaki gunung ini adalah situs keramat Sumur 7 yang terletak di puncak Gunung Karang dengan ketinggian 1778 mdpl di atas permukaan laut. Sejarah lahirnya Sumur 7 berkaitan erat dengan Sultan Maulana Hasanuddin saat ditantang berperang oleh Prabu Pucuk Umun. Pertarungan keduanya sengit terjadi di puncak Gunung Karang. Setelah menaklukkan Prabu Pucuk Umun, Sultan Hasanuddin merasa kehausan lalu bermunajat kepada Allah untuk memohon air minum. Kemudian sang sultan menancapkan tongkatnya di atas tanah. Atas izin Allah, seketika itu keluarlah 7 mata air menyembur dari dalam tanah. Lubang bekas tongkat yang ditancapkan inilah yang sekarang disebut situs keramat Sumur 7 Gunung Karang. Selain Sumur 7, ada beberapa situs keramat di gunung ini, seperti Batu Menhir, petilasan Sultan Maulana Hasanuddin, makam Syekh Rako, dan makam Syekh Karan. Gunung Karang adalah sebuah gunung berapi yang terletak di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Gunung ini masuk ke dalam kelompok stratovolcano yang memiliki potensi meletus. Meski begitu, warga di sekitar Gunung Karang meyakini bahwa Gunung Keramat ini dijaga oleh para aulia. Gunung Keramat ini merupakan gunung terbesar di tanah Banten. Banten di era 1500-an dikuasai oleh kerajaan Hindu di bawah pimpinan 4 orang raja yang terkenal dengan kesaktian mandragunanya. Pada saat itu, siapa yang kuat maka ialah yang berkuasa. Pasukan dari Portugis, Belanda, dan Inggris begitu mudah masuk ke kawasan Banten. Dapat disimpulkan bahwa pada saat itu Banten dipenuhi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tahun 1526, Kerajaan Demak mengutus Sultan Cirebon Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati bersama putranya Sultan Maulana Hasanuddin untuk segera pergi ke Banten. Belum ada kendaraan bermesin pada saat itu. Atas izin Allah, jarak antara Cirebon Banten dapat mereka tempuh hanya dalam kurun waktu 1 jam. Setibanya di Banten, Sunan Gunung Jati bersama putranya Sultan Maulana Hasanuddin pergi menuju Banten Girang dan mendapat kabar bahwa ada kerajaan yang kokoh di Banten yang dikuasai oleh 4 orang raja yang bernama Raja Sima, Raja Darga, Raja Brahma, dan Raja Ganesha.
Melihat raja-raja Banten yang begitu kuat, Sunan Gunung Jati bersama Sultan Hasanuddin berpikir keras dalam mencari jalan untuk mengalahkan keempat raja tersebut agar dengan mudah mengislamkan tanah Banten. Kerajaan Demak hampir mengutus bala tentaranya ke Banten, namun Sunan Gunung Jati menahannya dengan alasan militer kerajaan Demak takkan mampu menjatuhkan raja-raja Banten yang begitu kuat. Akhirnya Sunan Gunung Jati bermunajat kepada Allah dan mendapat isyarah atau petunjuk untuk segera pergi ke Gunung Polosari. Setibanya di puncak Gunung Polosari, ternyata di sana terdapat kerajaan yang kokoh yang dikuasai oleh 4 orang raja tersebut. Kemudian Sunan Gunung Jati bermunajat yang kedua kalinya dan mendapat isyarah untuk segera pergi ke Gunung Karang. Di tengah perjalanan menuju Gunung Karang, ternyata di antara Gunung Karang dan Gunung Polosari ada seseorang yang sedang bertapa. Lalu Sunan Gunung Jati menyapanya dan orang yang bertapa itu pun membuka matanya. Begitu matanya terbuka, terjadilah adu kekuatan mata antara Sunan Gunung Jati dengan orang yang bertapa itu. Begitu adu kekuatan mata, orang itu pun bangun dari duduknya dan terjadilah adu kekuatan batin antara keduanya. Setelah 7 hari pertarungan keduanya berlangsung, barulah orang yang bertapa itu tumbang di tangan Sunan Gunung Jati. Dan ternyata orang yang bertapa itu bernama Brata Guru Sampang. Setelah mengaku kalah dari Sunan Gunung Jati, hidayah dari Allah menghampiri Brata Guru Sampang. Ia pun membaca 2 kalimat syahadat dan menyatakan dirinya telah memeluk agama Islam atas bimbingan langsung dari Sunan Gunung Jati. Setelah mendapat hidayah, Brata Guru Sampang melepas dan tak mau lagi ikut campur soal urusan Gunung Karang, Gunung Polosari, dan Banten, serta memutuskan hijrah ke daerah lain. Setelah berhasil mengislamkan Brata Guru Sampang, lalu Sunan Gunung Jati memerintahkan putranya Sultan Maulana Hasanuddin untuk bertapa di atas sebuah batu hitam berukuran 2 meter persegi yang diberi nama Watu Gigilang. Sunan Gunung Jati berpesan bahwa syarat untuk lulus dari tapanya, Sultan Hasanuddin harus menghilangkan keangkuhan dalam dirinya dan meyakini dalam hati bahwa semesta beserta isinya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cirinya, ketika Watu Gigilang itu telah terangkat dengan sendirinya, berarti Sultan Hasanuddin telah lulus dari tapanya. Maka bertapalah Sultan Hasanuddin hingga jangka waktu yang tidak disebutkan. Begitu Sultan Hasanuddin terus bertapa, ternyata beliau didatangi oleh Brata Guru Sampang yang telah memeluk Islam. Dan saat itulah Watu Gigilang terangkat dengan sendirinya hingga berubah menjadi batu pancawarna. Setelah Watu Gigilang terangkat, tiba-tiba Sunan Gunung Jati datang dan berkata bahwa Sultan Hasanuddin telah lulus dari tapanya. Lalu memerintahkan putranya itu untuk segera pergi ke Banten Girang untuk melawan raja-raja Banten dengan membawa dan memanfaatkan kekuatan Watu Gigilang. Sunan Gunung Jati menjelaskan bahwa sumber kekuatan Banten berada di batu tersebut. Bahkan siapapun yang ingin menjadi Sultan Banten, jika batu ini tidak ada di Banten, maka tidak akan dianggap oleh siapapun. Singkat cerita, berangkatlah Sultan Hasanuddin ke Banten Girang dengan menjinjing Watu Gigilang. Kemudian mulailah kerajaan Demak mengutus bala tentaranya untuk ikut menyerang kerajaan Banten. Pasukan Demak saat itu sangatlah sedikit, tidak setara dengan pasukan Banten yang begitu banyak. Belum lagi ditambah pasukan Belanda dan Inggris yang kekuatan militernya luar biasa. Begitu berperang, 10 kali lipat kekuatan kerajaan Banten nyaris menghabisi bala tentara kerajaan Demak yang hanya sedikit. Melihat kondisi genting ini, Sultan Hasanuddin segera menghadap ke Gunung Karang, kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, tidak satupun kekuatan yang aku miliki. Saat ini, tugasku ingin menegakkan kalimat Allah dan mengislamkan Banten. Dengan tugas dari kerajaan Demak dan ayahku, maka aku memohon pertolongan darimu. Atas izin Allah, tiba-tiba saja muncul 2 elemen dahsyat, yaitu air dan angin. Air yang turun dari puncak Gunung Karang menyebar ke 2 arah.
satu ke arah barat dan yang satu lagi ke Karangatu. Disusul oleh elemen angin yang muncul dari daerah pasir angin, datang dengan mudahnya menghantam kerajaan Banten. Singkat cerita, akhirnya Sultan Hasanuddin berhasil menjatuhkan keempat raja Banten beserta kerajaannya. Disinilah awal mula penyebaran dan kejayaan Islam di tanah Banten. Tahun 1552, Sultan Hasanuddin resmi diangkat menjadi Sultan Banten yang pertama. Beliau berkuasa di Banten dalam rentang waktu 1552 sampai 1570. Lalu tali perjuangannya diteruskan oleh putranya yang bernama Sultan Maulana Yusuf sebagai Sultan Banten yang kedua. Demikian sejarah keramat Gunung Karang yang sangat luar biasa. Jadi tak heran jika gunung ini begitu dikeramatkan oleh warga Banten, sebab Gunung Karang adalah titisan dari para leluhur Banten. Jika suatu saat timbul kekacauan besar di Banten, akan turun pasukan dari Gunung Karang untuk memperbaiki kondisi Banten. Adapun Watu Gigilang yang menjadi sumber kekuatan Banten saat ini berada di genggaman cucu dari Sultan Maulana Hasanuddin yang saat ini tidak tinggal di Banten. Warga Banten hanya tinggal menunggu kehadiran Watu Gigilang itu sehingga tanah Banten akan kembali menemukan kejayaannya. Wallahu a'lamu bissawab.